Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malendra Kila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran dan implikasi pendidikan di dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Baik, akan saya bacakan dulu ayatnya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Dan artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Quran Surah Al-Ankabut adalah surah ke-29 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 69 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Dinamai dengan Al-Ankabut berhubungan terdapatnya kata Al-Ankabut di dalam ayat ini, yaitu pada ayat 41 yang berarti laba-laba, di mana Allah mengumpamakan para penyembah berhala-berhala dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan ia menjerat mangsanya. Padahal jika dihembuskan angin atau ditimpa oleh sesuatu barang yang kecil saja, itu akan hancur. Dan di ayat ini terdapat kata yuftanu diambil dari kata fatana yang pada mulanya berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Dari akar kata yang sama lahir pula kata fitnah yang digunakan Al-Quran dalam arti memasukkan ke neraka atau dalam arti siksaan. Kata fitnah juga digunakan berdasarkan pemakaian asal di atas dalam arti ujian, baik ujian itu berupa nikmat atau kebaikan maupun kesulitan atau keburukan. Ujian yang dimaksud di sini mencakup kewajiban, keagamaan, bencana, ataupun kenikmatan. Jadi pada ayat ini Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa lebih dahulu diuji. Tidak, malah setiap orang yang beriman harus diuji terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka bersabar dan tahan menerima ujian tersebut. Ujian yang mereka tempuh ini bermacam-macam, contohnya seperti perintah berhijrah, berjihad di jalan Allah, mengendalikan syahwat, menjalankan tugas-tugas dalam rangka untuk mentaati peraturan Allah, dan berbagai macam musibah. Semua cobaan itu diberikan kepada manusia dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik. Dan juga ini bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka mudah rapuh. Ayat ini dimulai dengan kata tanya, yaitu apakah manusia mengira mereka dibiarkan hanya berkata kami beriman sebelum diuji. Pada dasarnya ungkapan ini pada hakikatnya bukan bertanya tetapi mengingkari, yang artinya sepantasnya manusia jangan menganggap bahwa keberimanannya cukup hanya dengan berkata saya beriman padahal ia belum diuji. Keabsahan iman seseorang mesti dapat ditandai, diukur, atau dinilai dengan indikator yang telah ditentukan, yaitu berupa kesabaran atas apa yang menimpa dirinya. Allah telah memberi penilaian dan pengukuran terhadap iman seseorang terdahulu melalui cobaan atau ujian yang telah diberikan kepada mereka. Dengan pengukuran tersebut, maka benar-benar dapat diketahui dan dibedakan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang tidak benar-benar beriman. Dan Allah telah mengajarkan kepada manusia, yaitu ajaran agamanya melalui Rasul. Kemudian, dia melakukan evaluasi terhadap manusia yang telah menerima ajaran tersebut yang bertujuan untuk membedakan antara orang yang telah menghayati ajarannya dengan orang yang tidak menghayati ajarannya. Selanjutnya yaitu implikasi pendidikan di dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Jadi, di dalam pendidikan, evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sampai mana kemajuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebagai pencapaian, agar sebagai seorang pendidik kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan metode apa yang seharusnya dapat kita berikan kepada anak didik tersebut. Karena sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, untuk mengetahui tingkat keimanan seseorang
apakah ia mempunyai iman yang kuat maupun masih terombang-ambing, maka perlu adanya suatu ujian yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi bagaimana seorang murid ini bisa disebut cerdas atau pintar tanpa adanya tes atau ujian yang diberikan. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang beriman belum bisa mencapai hakikat iman yang sebenarnya, kecuali telah lulus dan menempuh cobaan-cobaan maupun ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah. Semakin tinggi tingkat kesabaran ketika menanggung cobaan atau ujian yang diberikan, maka semakin besar pula kemenangan dan ganjaran yang dapat diperolehnya. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.